Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Kiri Larasati Hartoyo dari S1 Keperawatan 7B Universitas Harapan Bangsa Purwokerto. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana mencegah kolesterol tinggi sebagai upaya untuk pencegahan primer pada penyakit kritis. Pada presentasi ini saya akan menjelaskan poin-poin yang sudah dijelaskan tersebut. Yang pertama yaitu kolesterol itu membantu tubuh untuk memproduksi vitamin D, sejumlah hormon dan asam empedu untuk mencerna lemak. Kolesterol dalam kadar yang sesuai sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh dalam membantu membangun sel-sel baru agar tetap berfungsi secara normal. Selain itu, kolesterol juga dibutuhkan untuk proses pencernaan, produksi hormon, dan membentuk vitamin D. Jika kadar kolesterol terlalu tinggi, maka hal tersebut dapat membahayakan tubuh karena dapat menyebabkan penyakit dan komplikasi. Di dalam darah, kolesterol dibawa oleh protein. Gabungan keduanya disebut dengan lipoprotein. Dua jenis utama lipoprotein adalah lipoprotein dengan kepadatan rendah atau LDL yang biasa disebut dengan kolesterol jahat, dan lipoprotein dengan kepadatan tinggi atau HDL yang biasa disebut dengan kolesterol baik. Tugas LDL adalah mengangkut kolesterol dari organ hati ke sel-sel yang membutuhkan. Namun jika kolesterol tersebut melebihi kebutuhan, maka akan mengendap pada dinding-dinding arteri yang menyebabkan penyakit. Sementara itu, HDL bertugas untuk mengangkut kolesterol kembali ke dalam organ hati, sehingga kebalikan dari LDL. Dalam hati, kolesterol akan dihancurkan atau dikeluarkan oleh tubuh melalui feses. Kadar kolesterol dalam darah yang disarankan untuk setiap orang itu bervariasi. Tergantung tiap orang apakah memiliki risiko lebih tinggi atau lebih rendah untuk mempunyai penyakit pembuluh arteri. Sementara itu, pemeriksaan terkait kadar atau jumlah kolesterol dalam darah bisa diukur dengan melalui tes darah. Pemeriksaan kadar kolesterol dalam darah sebaiknya dilakukan jika memiliki gejala kelebihan berat badan, tekanan darah tinggi, mengidap diabetes, atau memiliki penyakit lainnya yang bisa saja meningkatkan kadar kolesterol. Jika terdapat keluarga dekat yang mengidap penyakit akibat kolesterol, atau ada keluarga dekat yang memiliki riwayat kardiovaskular pada usia dini, maka diagnosis terhadap kadar kolesterol sangat dianjurkan. Bagi mereka yang pernah terdiagnosis memiliki penyakit jantung koroner, stroke ringan, atau penyakit arteri perifer, disarankan melakukan pemeriksaan ini juga. Selanjutnya, faktor risiko. Faktor risiko kolesterol tinggi itu meningkat jika pengidap memiliki hipertensi, diabetes, atau memiliki keluarga yang mengidap penyakit jantung atau stroke. Kondisi genetik atau keturunan yang disebut dengan familial hiperkolesterolemia juga bisa menyebabkan kolesterol tinggi pada seseorang. Meskipun sudah menjaga pola makan dan mengkonsumsi makanan sehat, tetapi kadar kolesterol pada pengidap ini akan tetap tinggi. Lalu apa sih penyebab kolesterol tinggi itu? Penyebab kolesterol tinggi itu jika tingkat kolesterol dalam darah melampaui kadar normal. Maka kondisi ini disebut sebagai penyakit hiperkolesterolemia atau kolesterol tinggi. Kondisi kolesterol tinggi dapat meningkatkan risiko penyakit serius. Kolesterol sendiri adalah senyawa lemak berlilin yang sebagian besar diproduksi pada organ hati dan sebagian lainnya didapatkan dari makanan. Umumnya, serangan jantung dan stroke mempunyai penyakit yang mengintai pengidap kolesterol yang diakibatkan adanya pengendapan kolesterol berlebihan pada pembuluh darah.
Berdasarkan laporan dari WHO pada tahun 2011, sekitar 35% penduduk Indonesia diperkirakan memiliki kadar kolesterol lebih tinggi dari batas normal untuk kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa sepertiga penduduk Indonesia berisiko terkena penyakit arteri. Mengkonsumsi makanan kandungan berkolesterol tinggi atau kurang olahraga juga menyebabkan kelebihan kolesterol. Namun, faktor keturunan juga bisa menjadi pemicu dari kolesterol. Lalu, bagaimana pengobatan untuk kolesterol tinggi? Yang pertama ada periksakan diri ke dokter secara rutin. Dokter biasanya akan menyarankan pola makan sehat, berhenti merokok atau mengkonsumsi alkohol, serta rutin berolahraga. Yang selanjutnya adalah ada perbaikan asupan makan. Secara keseluruhan, konsumsi lemak jenuh harus di bawah 30 gram per hari untuk pria dan tidak boleh lebih dari 20 gram per hari untuk wanita. Lalu pemberian obat, yaitu salah satu obat penurun kadar kolesterol dalam darah adalah obat golongan statin yang menghambat enzim dalam hati untuk membentuk kolesterol. Beberapa jenis obat statin yang dapat diberikan oleh dokter adalah simvastatin, atorvastatin, atau rosuvastatin. Namun ada sebagian yang intoleran terhadap statin dan mengalami efek samping mengonsumsi obat tersebut. Antara lain sakit mah, nyeri otot, serta sakit kepala. Statin bisa dikombinasikan dengan ezetimibe yang menghambat penyerapan kolesterol dari makanan dan cairan empedu dalam usus. Namun bagi penderita kolesterol tinggi yang tidak bisa mengkonsumsi statin karena efek sampingnya, maka ezetimibe dapat dikonsumsi tanpa statin. Obat lain yang dapat diberikan pada penderita kolesterol tinggi adalah obat pengikat asam empedu. Kolesterol digunakan dalam pembuatan asam empedu yang dibutuhkan untuk mencerna makanan. Apabila asam empedu diikat, tubuh akan menggunakan kolesterol berlebih untuk membentuk lebih banyak asam empedu, sehingga kadar kolesterol dalam darah akan berkurang. Contoh obat penghambat asam empedu adalah kolestiramin. Selanjutnya ada pencegahan. Pencegahan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya penyakit kolesterol tinggi itu yaitu dengan pola makan sehat. Batasi konsumsi yang mengandung kolesterol dan hindari konsumsi minuman beralkohol. Perbanyak makan sayur dan buah-buahan. Menurunkan berat badan berlebih. Dengan menurunkan berat badan, kadar kolesterol total juga dapat menurun. Lalu berolahraga secara teratur. Aktivitas fisik dapat memperbaiki kadar kolesterol dalam tubuh. Usahakan untuk olahraga selama 30-60 menit tiap harinya. Misalnya jogging, lari, bersepeda, atau berenang. Lalu ini yang harus dihentikan yaitu merokok. Merokok dapat meningkatkan risiko penyakit jantung koroner dan mempercepat penumpukan plak dalam arteri. Terima kasih. Berikut adalah presentasi dari saya mengenai bagaimana cara pencegahan primer untuk penyakit kolesterol tinggi sebagai salah satu pencegahan primer pada penyakit kritis. Terima kasih telah mendengarkan dan melihat video saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.